Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam. Walhamdulillahilladzi sallamana li ramadhan wa nas'aluhu ta'ala an yataqabbala minna wa an yatasallama minna ramadhan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak lupa untuk kita terus saling mengingatkan bahwa di antara salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang tidak satu detik pun dalam kehidupan kita kecuali ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di antara kewajiban kita adalah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat bisa berpuasa sampai hari kelima. Nikmat hari ini Allah ringankan dan Allah takdirkan kita untuk hadir di rumahnya, menunaikan salah satu bagian dari ibadah yang kita harapkan menjadi pemberat timbangan amal kita dari ibadah-ibadah Ramadan yang kita kerjakan. Syukur dengan mengucap alhamdulillah, dan yang jauh lebih besar daripada itu dan selalu kami ulang, agar kita sebagai hamba yang beriman, sebagai hamba yang mengakui bahwa tidak ada satupun detik yang berlalu dari kehidupan kita kecuali ada nikmat Allah, untuk memastikan bahwa kita tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk bermaksiat kepada yang memberi nikmat. Yang beri nikmat untuk kita Allah, yang beri nikmat penglihatan Allah, yang beri nikmat pendengaran Allah, yang beri nikmat hidup adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita gunakan penglihatan, pendengaran, langkah kaki kita untuk mendatangi maksiat yang justru membuat Allah murka. Mari kita pastikan bahwa semua nikmat yang diberikan Allah kita hanya gunakan untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita betul-betul bisa berwujud menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah di akhir Ramadan nanti. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah sampai di hari kelima Ramadan. Namun ada satu pertanyaan yang kami rasa masih penting, dan bagi yang sudah punya jawabannya maka silahkan dilanjutkan, bagi yang belum punya jawabannya maka hadirkan jawaban itu. Pertanyaannya adalah, apa yang kita inginkan terwujud di dalam diri kita dan lingkungan kita sekeluarnya kita nanti dari bulan Ramadan? Kita mau apa dari Ramadan? Seseorang tidak akan bisa merencanakan dengan baik dan menyusun strategi yang jitu jika dia tidak tahu tujuannya. Visi tidak jelas, maka tidak mungkin dibuat turunan tujuannya, langkah strategisnya nggak mungkin. Maka hari ini pertanyaan yang mungkin perlu untuk kita tanyakan kembali, kita mau apa dari Ramadan? Ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wujudnya seperti apa? Bentuk implementatif dalam kehidupan kita dari menjadi hamba yang bertakwa itu apa? Apa yang kita inginkan? Jika belum punya jawaban terhadap ini, maka cari jawabannya dan tentukan, kemudian buat langkah strategisnya agar tujuan ini kemudian bisa tercapai dengan Allah berikan kenikmatan bagi kita masih berada di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang penting yang saya rasa kita semuanya harus berupaya untuk itu adalah agar apa yang terjadi di bulan Ramadan yang lalu, setelah bulan Ramadan, jika itu adalah keburukan, tidak berulang lagi di Ramadan tahun ini. Jika di bulan Ramadan kemarin, sekeluarnya kita dari bulan Ramadan, maka kondisi kita kembali ke settingan awal seperti sebelum Ramadan datang, maka mari kita sama-sama pastikan, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan Ramadan tahun ini kita tidak akan seperti itu lagi.
Ya, para ulama sering menyebutkan bahwa di antara tujuan seorang muslim yang Allah berikan kenikmatan untuk menjumpai Ramadan adalah memastikan bahwa di akhir Ramadan nanti dia bukan Ramadhani, tapi Rabbani. Ya. Apa Ramadhani? Ramadhani adalah orang yang ibadahnya luar biasa kalau di bulan Ramadan saja. Ramadan lewat, Al-Quran tutup. Ya. Ramadan selesai, ya, Qiyamul Lail hilang. Ya. Ini Ramadhani. Sementara yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dari syariat Ramadan agar umatnya menjadi Rabbani. Tidak terikat oleh momentum, tapi terikat langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sampai pada situasi di mana walaupun Ramadan telah berlalu, tapi keseharian kita seolah kita masih berada di bulan Ramadan. Ya. Itulah yang kemudian disebutkan oleh para salafus salih, ya, ketika mereka menceritakan tentang keadaan generasi terbaik sebelum kita. Ya. Salah satu tabi'ut tabi'in pernah menyebutkan kalimat, wajadtu qauman, ya, saya berjumpa atau saya mendapati kaum yang ketika bulan Ramadan datang tidak bertambah amal ibadah mereka, dan ketika Ramadan berlalu tidak juga berkurang dari amal ibadah mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua hari-hari mereka adalah Ramadan. Jadi Ramadan atau bukan Ramadan, mereka adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang qari Al-Quran, hamba yang senantiasa mendirikan Qiyamul Lail. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, menjadi Rabbani kita berarti menghidupkan di dalam diri kita yang disebut dengan self-awareness atau self-alarm, ya, atau self-control. Apa itu self-control? Saya perumpamakan, misalnya ada mobil Avanza 2004 dengan Avanza Veloz keluaran 2025. Ya. Saat kita kemudian masuk ke mobil dan mulai jalan, dan handbrake-nya, rem tangannya belum diturunkan, kira-kira alarm bunyi di mobil yang mana? Yang baru, ya. Yang lama alarmnya udah nggak bunyi. Ya. Yang tua biasanya sudah tidak ada peringatan. Seatbelt belum dipasang, ya. Yang baru, yang sudah di-upgrade, itu akan bunyi alarmnya. Sementara yang tua, yang lama, tidak ada peringatan. Ya. Kalau lagi mundur ke belakang, mobil yang baru biasanya bunyi kalau sudah rapat atau sudah mentok, dikit lagi mentok tembok. Tapi yang lama nggak ada bunyinya sama sekali. Ya. Tahu-tahu jeduk aja gitu ya, nabrak di belakang ternyata. Self-awareness itu apa? Self-awareness itu seperti alarm yang ada di mobil baru tadi, yang sistemnya sudah di-upgrade. Ya. Ketika kita melakukan dosa, kita merasa ada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada alarm, ya. Sehingga kita kemudian segera berhenti dari dosa tersebut dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini kita harapkan menghidupkan itu, ya. Jadi ada kontrol secara personal yang membuat kita, ya, ketika kita terjatuh ke dalam maksiat, segera sadar dan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau tidak ada alarm sama sekali, kita keasikan dalam maksiat, merasa bahwa semuanya baik-baik saja, tiba-tiba ajal datang, maut menjemput, setelah itu tidak ada lagi kesempatan untuk bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, selain menghidupkan Ramadan, menghidupkan kontrol, Ramadan itu melatih diri kita agar kita punya self-control. Ramadan juga melatih kita agar punya social control, ya, atau kontrol sosial. Apa kontrol sosial? Saya kasih contoh Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, yang melek dengan media sosial mungkin melihat berita, ada pemuda namanya Itwil.
Yang tidak tahu, alhamdulillah nggak perlu di-searching. Itwil ini siapa? Itwil ini adalah pelaku LGBT, maaf. Ya. Menikah dengan bule. Dia adalah laki-laki, suaminya laki-laki. Ya. LGBT tidak konsisten sebenarnya. Sekuat apapun mereka menentang fitrah mereka, hasilnya adalah mereka tetap kembali kepada fitrah. Laki-laki dengan laki-laki LGBT ketika menikah, salah satu pihak harus berperan sebagai suami, sementara pihak yang lain berperan sebagai istri. Ya. Tetap satu ada yang berperan sebagai laki-laki dan satu ada yang berperan sebagai perempuan. Ya. Begitupun dengan perempuan dan perempuan, satu ada berperan sebagai laki-laki dan satu berperan sebagai perempuan. Sekuat apapun mereka menentang, melawan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujungnya mereka tetap mengakui bahwa fitrah seperti itu. Poin saya tentang Itwil apa? Itwil melakukan semacam roadshow di Indonesia. Roadshow-nya adalah roadshow parenting. Temanya adalah untuk mengajarkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di Indonesia bagaimana cara mengelola rumah tangga yang baik dan bagaimana cara menjadi istri yang baik. Ya. Seorang laki-laki ingin mengajarkan seorang ibu rumah tangga bagaimana cara yang untuk menjadi istri yang baik. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah apakah Itwil ditolak? Apakah ada yang menolak Itwil? Ada. Apakah ada yang menerima Itwil? Apakah ada yang menerima pelaku LGBT di dalam komunitas masyarakat muslim kita? Jawabannya banyak. Dan mayoritas yang menerima adalah mereka yang menampakkan diri dengan identitas keislaman. Ibu-ibu muslimah pakai jilbab kemudian mengatakan gak ada masalah, toh dia juga mengajarkan ilmu, saya sebagai istri dapat banyak ilmu dari dia yang diajarkan, metode parentingnya relate dengan saya. Kebayang Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, jika ke depan ya, semua kita melihat bahwa kalau saya secara personal dapat manfaat dari pelaku maksiat, pelaku pelanggaran, maka nggak ada masalah. Saya tidak perlu menolak dia. Akan jadi apa masyarakat sosial kita ketika semua orang melihat pelaku sosial dari sudut pandang pribadi, saya dapat manfaat atau tidak? Tidak peduli dengan apa efeknya nanti kepada anak-anak generasi kita, yang Gen Z, yang Gen Alpha, Gen Beta itu. Ya. Nah, ini yang Bapak dan Ibu yang cintai dan dimuliakan Allah, kita harap Ramadan ini kemudian menumbuhkan semangat kita lebih peduli lagi kepada lingkungan sosial, semangat bahwa pelanggaran dan pelaku kemaksiatan tidak boleh dinormalisasi dan tidak boleh dapat ruang di masyarakat, di ruang publik kita. Ya. Bapak dan Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah, semoga kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan kita adalah Ramadan yang membuahkan ketakwaan, dan semoga kita menjadi hamba yang Rabbani dan bukan Ramadhani, insya Allah. Dan semoga kita semuanya dikumpulkan Allah kembali di dalam surga bersama para hamba Allah yang menunaikan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin dan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan, insya Allah. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan yang kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.